Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Setelah kalian belajar tentang materi ini, kalian diharapkan mampu menguraikan latar belakang Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Seperti yang kita ketahui, Indonesia begitu lama dijajah oleh bangsa Eropa, terutama negara Belanda. Nah, ada fase-fase yang harus dilewati oleh bangsa Indonesia sebelum memperoleh kemerdekaan, termasuk awal di mana bangsa Indonesia mengenal pendidikan. Lahirnya kebangkitan nasional tidak bisa dipisahkan dari eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda atau dikenal dengan kultur stelsel atau tanam paksa. Selain kebijakan tanam paksa, Belanda juga menerapkan kebijakan pintu terbuka. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Belanda memberikan keleluasaan kepada pemilik modal swasta untuk mengembangkan usaha dan bisnis Hindia Belanda. Tentu saja, kebijakan pintu terbuka menjadi sarana eksploitasi baru yang tidak kalah buruknya dengan kebijakan tanam paksa. Tidak hanya dieksploitasi agraria, tetapi juga mencakup eksploitasi manusia. Ternyata, praktek kebijakan pintu terbuka dan tanam paksa ini memicu kritik dan desakan dari para humanis agar pemerintah Belanda memperbaiki nasib rakyat Hindia Belanda. Kritikan dan desakan ini melahirkan politik etis atau kita kenal sebagai etis politik atau sebutan sebagai politik balas budi. Salah satu tokoh penggagasnya adalah Theodore van de Penter. Gagasan Van de Penter terlihat dalam pidato Ratu Wilhelmina pada tahun 1901. Politik etis ini berfokus pada tiga hal. Pertama, irigasi atau pengairan, transmigrasi atau menjaga keseimbangan jumlah penduduk, dan edukasi atau di bidang pendidikan. Meskipun dalam prakteknya ada berbagai penyimpangan yang terjadi, tetapi politik etis sangat berperan mengembangkan serta memperluas pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Tentu saja kebijakan politis ini memicu lahirnya kesadaran kebangsaan. Salah satunya adalah dengan lahirnya Budi Utomo atau kaum terpelajar dalam panggung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme. Pendiri Budi Utomo ini terdiri dari Sutomo, M. Sulaiman, Gondo Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, R. Angka Prososdirjo, M. Saleh, Mas Gumbrek, Suraji Turtonegoro Suwarno, dan diketuai oleh Sutomo. Tujuan Budi Utomo itu sendiri adalah mengajukan pengajaran dan kebudayaan yang meliputi pengajaran, pertanian, peternakan, dan perdagangan, serta kesenian budaya. Kebangkitan ini sendiri tentu saja mendorong timbulnya perjuangan dengan karakteristik yang berbeda dengan perjuangan rakyat Nusantara sebelum tahun 1908. Perbedaannya pun sebagai berikut. Di tahun sebelum tahun 1908, perjuangan umumnya dipimpin oleh raja, bangsawan, ataupun tokoh agama. Sedangkan sesudah tahun 1908, perjuangan umumnya dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Selanjutnya, sebelum tahun 1908, perjuangan itu bersifat kedaerahan atau lokal. Sedangkan setelah tahun 1908, perjuangan itu lebih bersifat nasional dan sudah ada kerjasama antar daerah. Sebelum tahun 1908, perjuangan bersifat fisik atau dilakukan dengan menggunakan senjata. Tetapi sesudah tahun 1908, perjuangan menggunakan diplomasi dan cara-cara modern seperti media massa, perundingan, lobby, dan mogok. Lanjut kembali, tahun sebelum 1908 umumnya tergantung pada pemimpin karismatik sehingga perjuangan berhenti ketika pemimpin tertangkap atau meninggal. Sedangkan sesudah tahun 1908, perjuangan melalui wadah organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi pemimpin. Satu lagi perbedaan, yaitu sebelum tahun 1908, perjuangan bersifat reaktif, sporadis, dan spontan. Tetapi sesudah tahun 1908, perjuangan didasarkan pada visi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka dan dilakukan secara kontinu. Ternyata dengan lahirnya Budi Utomo, beberapa gerakan pemuda tumbuh dan berkembang secara mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Awalnya, gerakan pemuda ini merupakan gerakan solidaritas yang bersifat informal dan kedaerahan. Secara perlahan, gerakan ini menjadi gerakan politik atau gerakan kebangsaan. Gerakan pertama pemuda setelah Budi Utomo yaitu ada Trikoro Darmo. Organisasi pemuda ini menjadi cikal bakal Jong Java, Jong Sumatera Nenbon,
Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, Timores Verdon, dan lain-lain. Oleh karena itu, tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama yang dilakukan di Jakarta. Rumusan dalam kongres pertama ini mencakup tentang cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Selanjutnya, melaksanakan kembali Kongres Pemuda yang kedua, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Nah, untuk Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan 3 kali rapat. Rapat pertama di Gedung Katolik Jong. Rapat kedua di Gedung Asjaka. Rapat ketiga berlangsung di Gedung Indonesian Club. Rapat ketiga menghasilkan isi dari Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Demikian TP yang pertama untuk bab 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.